Ini tentang belajar dan alam semesta. Belajar adalah perjalanan tanpa akhir. Sebuah perjalanan menelusuri alam semesta. Sejak awal peradaban manusia, belajar bukan hanya kegiatan mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah perjalanan panjang manusia untuk memahami dunia, memahami dirinya sendiri, dan memahami Sang Pencipta yang merancang seluruh alam semesta. Beberapa bangsa di dunia yang menjadi belajar sebagai tradisi hidup, seperti di negara Cina, Singapura, membaca, berpikir, menuntut ilmu telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat. Karena itu tingkat buta aksara mereka sangat rendah secara global. Ini data menunjukkan. IPM, indeks pembangunan manusia juga tinggi, rendah ya tinggi ya. Nah, ini menandakan bahwa kualitas pendidikan tinggi, kemudian kemampuan intelektualitas masyarakat berkembang tinggi, besar. Tradisi belajar ini juga menjadi suatu peradaban yang kuat. Namun, makna belajar sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekedar kita berprestasi di akademi, teknologi, atau kemajuan suatu bangsa atau ekonomi. Tetapi lebih dari itu adalah hukum-hukum alam yang dipelajari manusia, seperti hukum gravitasi, pergerakan planet, struktur atom, kehidupan makhluk hidup. Semua menunjukkan bahwa alam semesta bekerja dengan keteraturan yang luar biasa, dahsyat. Nah, keteraturan itu bukanlah kebetulan terjadi. Ia adalah tanda dari kebijaksanaan Sang Pencipta. Ketika manusia mempelajari ilmu pengetahuan, sebenarnya manusia sedang membaca bahasa alam semesta. Setiap rumus fisika, setiap pola matematika, setiap sistem kehidupan adalah jejak pemikiran yang tertanam dalam ciptaan. Dengan demikian, belajar dapat dipahami sebagai usaha manusia untuk menelusuri pikiran Sang Pencipta melalui karya-karyanya. Nah, dalam pengertian ini, belajar menjadi bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Karena bukan hanya kita doa dan ritual. Dengan begitu, manusia membawa lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi juga pencarian ilmu pengetahuan ini juga menjadi jalan untuk melihat kebesaran Tuhan, terutama dalam struktur alam semesta yang luas yang Tuhan ciptakan. Karena itulah proses belajar tidak pernah benar-benar selesai. Alam itu masih luas. Mari kita telusuri, pelajari, mengamati. Karena selama manusia hidup, selalu ada misteri baru yang menunggu kita untuk dipahami. Bahkan sampai akhir zaman, alam semesta tetap menyimpan rahasia yang belum terungkap. Ini menjadi tanggung jawab dan tugas manusia. Untuk itu mari kita belajar, karena belajar adalah perjalanan tanpa akhir, perjalanan intelektualitas dan spiritual manusia untuk memahami dunia. Dan melalui itu, kita mengenal Sang Pencipta. Melalui belajar, mengamati alam, mengamati hukum-hukum alam yang sedang berputar, yang sedang berjalan sesuai dengan hukum alam yang Tuhan ciptakan. Dan mari kita mengenal Sang Pencipta melalui belajar, mengamati yang menjadi sumber dari segala